Anak-anakku semua, sahabat belajar, jumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Kita akan membahas masih seputar tentang materi laundry. Om Swastiastu. Kita akan membahas tentang peralatan makinal. Peralatan makinal adalah peralatan yang digunakan oleh manusia dengan bantuan energi mesin yang memanfaatkan tenaga listrik atau sumber energi lainnya. Peralatan makinal jelas bahwa menggunakan tenaga mesin. Contohnya dalam hal ini adalah satu mesin cuci. Mesin cuci atau washing machine, mesin ini biasanya dioperasikan secara otomatis, akan tetapi masih banyak mesin-mesin lama yang dioperasikan secara manual. Dalam mesin ini akan terjadi suatu proses pembasahan dan penyabunan. Dalam hal ini terjadi aksi kimia dan sekaligus proses bantingan yang disebabkan oleh gerak putar dari drum mesin atau aksi mekanik. Pada aksi mekanik ini, pakaian akan diputar bolak-balik seolah-olah dibanting, dan gerakan berputar ini pun memungkinkan air akan ikut bergerak menembus serat kain, sehingga kotoran akan lepas dari kain yang dicuci. Mesin ini berfungsi sebagai mesin pembilas pada saat mencuci pakaian maupun mencuci pada cucian lainnya. 2. Ada mesin pemeras. Perhatikan gambarnya. Mesin pemeras atau ekstraktor mesin yaitu mesin yang berfungsi sebagai mesin pemeras. Pada proses pemerasan ini, pakaian akan diputar dengan kecepatan tinggi sehingga air yang membasahi pakaian akan tersedot keluar dan pakaian menjadi lembab. Jangka waktu proses pemerasan ini disesuaikan dengan jenis dan keadaan material yang diperas. Makin tebal, maka waktu pemerasannya pun lebih lama. Mesin pemeras ada yang menjadi satu pada mesin cuci, tetapi ada juga yang terpisah dari mesin cuci. Mesin ini disebut dengan ekstraktor mesin. Tiga adalah mesin pengering. Disebut juga dengan drying tumbler. Mesin ini digunakan untuk mengeringkan pakaian yang sudah diperas. Proses pengeringan ini dilakukan dengan cara menghembuskan udara panas ke dalam drum mesin yang sedang berputar. Udara panas inilah yang biasanya dihasilkan dari pembakaran gas. Kemudian steam atau uap panas atau elemen metrik. Nah, inilah yang membuat pakaian pada mesin drying tumbler itu akan menjadi kering. 4. Ada mesin pelicin atau pressing mesin. Mesin pelicin atau press terdiri dari berbagai macam jenis atau fungsi dan bisa kita bedakan sebagai berikut. A. Mesin press panas. Ini untuk garment press. 1. Biasanya ada setrika biasa atau electric iron, di mana setrika ini menggunakan daya listrik atau elemen sebagai sumber panasnya dan dioperasikan secara manual dengan pakai tangan. Kemudian nomor 2 ada garment press, terdiri dari collar dan cuff press untuk melicinkan kerah dan pergelangan tangan kemeja yang panjang. Ada mushroom garment press untuk melicinkan bagian dada dan punggung, pundak dan tangan dari pakaian. Ada utility garment press untuk melicinkan celana bagian bawah. Ini adalah gambar-gambar yang ada pada garment. Ada collar and cuff press, ada mushroom garment press, ada utility garment press. Fungsinya adalah sama, yaitu untuk melicinkan pakaian. Cuman
fungsi melicinkannya itu berbeda-beda pada bagian kerah, pada bagian punggung ataupun pada celana bagian bawah. Nomor 4 ada Suzuki Press atau body former. Mesin yang digunakan untuk membentuk badan dari jas atau mesin yang dipakai untuk melicinkan jas dan sejenisnya. Jadi untuk jas ini berbeda perlakuannya dibandingkan dengan kemeja dan celana, ya. Kalau kemeja itu ada yang dari kerah, pergelangan, punggung. Celana pun juga demikian, ada bagian bawah. Tetapi khusus untuk jas tidak bisa seperti itu, maka dilakukanlah pelicinan pada mesin yang namanya Suzuki Press atau disebut juga body former. 5. Ada mesin flat work ironing atau mangler. Mesin ini sering disebut dengan roller. Digunakan untuk mengepres bahan yang berbentuk lembaran seperti sheet atau spray, pillowcase atau sarung bantal, taplak meja atau cotton cloth, dan napkin atau serbet. Jadi perlakuannya pun berbeda untuk yang bentuk lembaran. Beda dengan tadi, ada yang untuk Suzuki untuk kemeja, untuk jas, dan untuk yang kemeja dengan celana pun juga berbeda dibandingkan dengan yang bentuk lembaran seperti ini pakai mesin flat work iron. 6. Ada mesin penghilang noda atau spotting board mesin. Mesin ini digunakan untuk menghilangkan noda-noda pada pakaian dengan memakai berbagai jenis spot removal. Sistem kerja dari mesin dengan memakai steam, ada penghisap atau vakum, dan ada angin penyemprot atau kompresor. Berarti perpaduan di sini antara steam, vakum, dan kompresor. Spotting ini dilakukan sebelum pakaian dicuci, sehingga pada saat dicuci noda sudah tidak ada lagi. Nah, ini namanya mesin penghilang noda atau spotting board mesin. 7. Ada mesin dry cleaning. Mesin ini digunakan untuk mencuci pakaian yang mewah seperti baju pesta atau jas dan bahan yang tidak tahan jika dicuci dengan air. Nah, seperti di sini wool, sutra, dan bahan lain yang tipis. Media pencuci dari mesin ini adalah solvent berbentuk perchloroethylene. Solventnya dapat dipakai berulang-ulang. Jika solvent sudah mulai kotor, dapat disaring kembali dan digunakan kembali. Ya, inilah penjelasan dari mesin dry cleaning. Contohnya adalah wool dan sutra, sampai dengan penjelasan ada solvent dan solutnya. Oke, demikianlah tadi penjelasan singkat tentang alat-alat makinal yang ada di laundry. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang pengetahuan laundry. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang, dan Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.